Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, today we are going to continue our lesson about poem. Today we are going to discuss about figurative language. Nah, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang figurative language yang terdapat di dalam poem. Ya, apa itu figurative language? Figurative language itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan majas. Nah, di sini ada beberapa majas ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada alliteration. Alliteration helps writers find points home by repeating the same sound, usually a consonant, of the first or second letter in a series of words. And thence, the catch the reader's eye. Nah, jadi alliteration ini itu adalah beberapa kesamaan bunyi yang diulang-ulang. Biasanya yang diulang-ulang itu adalah huruf konsonannya. Nah, ini biasanya terdapat di suku kata pertama ataupun suku kata kedua. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menarik pandangan si pembaca atau menarik perhatian si pendengarnya. Nah, contohnya, the professor praised his pupils' flowery prose. Nah, kalau dalam contoh ini, dia suku kata yang diulang-ulang itu ada di suku kata pertama, ya, ini praise. Dia sama-sama menggunakan konsonan P ya, professor, praise, pupils, and also prose itu sama-sama menggunakan konsonan P. Kemudian yang kedua ada hyperbole. When a writer exaggerates something, typically in a humorous way, it's known as hyperbole. Nah, hyperbole ini adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu, gitu ya, majas yang lebay. Contohnya, I think my head is gonna explode. Artinya, saya pikir kepala saya ini akan meledak. Nah, itu kan terlalu berlebihan ya. Mana mungkin kepala itu bisa meledak gitu ya kalau dipikir secara logika. Kemudian yang ketiga, majas metafor. A metaphor is a comparison between two things. They don't necessarily have to be alike, but make a link in the reader's mind. Nah, ini adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak menggunakan kata-kata pembanding. Jadi dia ini membandingkan sesuatu tetapi tidak secara langsung, cuma maksudnya atau maknanya itu adalah membandingkan gitu ya. Contohnya, nobody invites Edward to parties because he is a wet blanket. Nah, kata kuncinya atau cirinya dari majas metafor itu dia menggunakan is ataupun are ataupun am. Pokoknya dia menggunakan to be seperti itu ya. Untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini kan yang dibandingkan Edward dengan wet blanket. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada majas personification. When something non-human is given human-like qualities, this is known as personification. Nah, kalau majas personification ini adalah majas yang membuat suatu benda itu seolah-olah memiliki sifat seperti human atau seperti manusia. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, the leaves dance in the wind on the cold October afternoon. Nah, di sini kan katanya nih, daun-daun menari, ya. Kan kalau sifat atau yang bisa menari itu kan biasanya human ya, manusia. Nah, di sini di majas ini si leaves ini, si daun ini diberikan sifat seolah-olah seperti manusia, yaitu bisa menari. Kemudian yang terakhir ada majas similar. Similar is a direct
comparison between two things, usually using like or as. Nah, kalau simile ini adalah majas yang membandingkan antara dua hal secara langsung. Nah, biasanya dia menggunakan kata like atau as. Tadi kan kalau misalkan metafor dia membandingkan sesuatunya tidak secara langsung ya. Kalau ini secara langsung dia menggunakan kata seperti itu. Contohnya, Jamie runs as fast as the wind. Nah, Jamie ini berlari secepat mungkin seperti angin. Oke, itu saja materi untuk hari ini ya nak ya. Silakan materi yang ada di video ini kalian catat ya di buku sastra Inggrisnya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.